Salam, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, keluarga Kristen, khususnya Jemaat Kaisaria BTN Kolhua yang ada di rumah masing-masing. Kami sangat berharap kita ada bersama sebagai papa, mama, anak-anak, kakak, adik, bersaudara untuk ada di hadirat Tuhan. Kita memasuki ibadah rumah tangga pada malam hari ini. Jemaat Tuhan yang terkasih, di dalam keheningan malam ini, mari kita memasuki ibadah rumah tangga di rumah kita masing-masing. Melalui ibadah ini, kita terus belajar untuk memahami karya pemeliharaan Allah yang memberikan kepada kita kekuatan untuk kita bisa melewati berbagai persoalan, tantangan, dan juga pergumulan-pergumulan kehidupan. Termasuk di dalamnya kondisi penyebaran COVID-19 ini. Untuk itu, saya undang Papa, Mama, saudara-saudaraku, kita bangkit berdiri sambil kita melakukan Kidung Jemaat nomor 15 ayat 1 dan ayat yang kedua. Kidung Jemaat 15 ayat 1 dan ayat yang kedua, berhimpun semua menghadap Tuhan.
Ibadah rumah tangga saat ini dikuduskan hanya oleh Tuhan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Damai dan kasih Tuhan beserta saudara-saudariku sekalian. Amin. Silahkan duduk kembali. Kekasih Tuhan, mari kita melakukan lagi pujian dari Kidung Jemaat 240A ayat 1. Kidung Jemaat 240A ayat 1. Datanglah ya sumber rahmat. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita persiapkan pembacaan kitab suci dari Injil Markus pasal 5 ayat 25 sampai ayat yang ke-34. Markus pasal yang kelima ayat 25 sampai 34. Sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Berikanlah kami hati yang haus dan lapar akan kebenaran firman-Mu, sehingga firman-Mu itu dapat mengelegakan dan mengenyangkan kami dan meneguhkan kami. Roh Kudus Tuhan menolong kami semua. Dalam nama Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Injil Markus pasal yang kelima ayat 25 sampai ayat yang ke-34. Di bawah perikop, Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Ayat yang ke-25. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang-orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapakah yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku?" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu."
Demikian jawab pembacaan firman Tuhan bagi kita semua, dan berbahagialah setiap kita yang telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan serta memeliharanya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Papa, Mama, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, semua anak-anak yang dikasihi dan dicintai oleh Tuhan, mitra kafe yang berbahagia. Salah satu persoalan besar di dalam kehidupan beriman adalah adanya kenyataan di dalam kehidupan bahwa seringkali harapan dan iman kita kepada Tuhan tentang sesuatu hal yang mungkin kita inginkan terjadi di dalam kehidupan ini berbeda dengan kenyataan yang kita hadapi. Saya yakin kita semua kalau sakit, kita merindukan kesembuhan. Kita berdoa siang dan malam minta pertolongan Tuhan. Kadang-kadang berhari-hari, ada yang berminggu-minggu atau berbulan-bulan, bertahun-tahun baru kita mengalami kesembuhan. Tetapi kadang juga tak kunjung kesembuhan itu datang. Malah sakit bisa menjadi jalan untuk kita mengakhiri atau kita tiba pada akhir pengembaraan hidup di tengah-tengah dunia ini. Sakit dan penyakit merupakan gangguan kesehatan. Itu dapat menjadi penghambat sukacita di dalam hidup ini. Kalau kita mau mengatakan secara jujur, bisa dikatakan seperti itu. Orang bijak katakan, kesehatan memang bukanlah segala-galanya. Tetapi tanpa kesehatan, segala-gala yang kita miliki secara fisik dan juga materi tidak ada arti apa-apa bagi kita. Bacaan Alkitab bagi kita pada saat ini berkisah tentang seorang perempuan yang menderita sakit pendarahan selama 12 tahun. Ini adalah suatu rentangan waktu yang tidak pendek, sebuah rentangan waktu yang sangat panjang dan sangat lama, apalagi dijalani dengan penderitaan. Kalau kita mengalami sukacita, 12 tahun mungkin kita bilang terlalu cepat. Tapi ketika kita ada di dalam keadaan sakit, dalam pergumulan dan penderitaan hidup yang berat, tentu ini tidaklah mudah. Kalau di dalam kehidupan kita keseharian, kita sakit gigi atau sakit kepala 1 atau 2 hari saja, kita rasa itu sudah sangat tersiksa. Apalagi sakit pendarahan selama 12 tahun seperti yang dialami oleh perempuan di dalam pembacaan Alkitab tadi. Alkitab menyaksikan kepada kita bahwa perempuan ini ketika dia mengalami sakit, dia tidak tidur diam-diam. Tetapi dia telah berusaha sekuat mungkin untuk bisa berobat ke sana kemari. Apa yang ada padanya sudah terkuras habis. Untuk dia bisa mendapatkan pengobatan yang terbaik dan sangat diharapkan dia bisa pulih. Tetapi apa yang terjadi di dalam kehidupannya? Dalam pembacaan Alkitab tadi dikatakan bahwa justru dia tidak mengalami kesembuhan, malah keadaannya semakin buruk. Ya. Dapat kita bayangkan, perempuan ini betapa susah hatinya, betapa berat pergumulannya. Dan tentu bukan hanya dia saja yang merasakan, tetapi pasti keluarganya juga mengalami dan merasakan pergumulan dan penderitaan perempuan ini.
Kita semua tahu bahwa orang sakit seperti ini tentu dia mengalami penderitaan yang ganda. Baik itu secara fisik maupun juga secara batin. Dan penderitaan itu sangat berat. Apalagi dalam hukum Taurat menyebut bahwa orang yang sakit seperti ini, yang sakit pendarahan, itu dia ada pada golongan orang-orang yang najis, disebut sebagai orang yang najis. Dan sebagai orang yang najis, maka ia dilarang untuk bergaul dengan orang-orang lain yang ada di sekitarnya. Bahkan ia tidak diperkenankan untuk beribadah kepada Allah. Kita bisa baca di dalam kitab Imamat pasal yang ke-15 ayat 25 sampai 27. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, dalam pergumulan dan juga penderitaan yang sangat berat ini, rupanya dia mendengarkan kabar tentang Yesus dan karyanya, di mana Yesus telah melakukan tanda-tanda mujizat dengan menyembuhkan orang yang kerasukan setan di Gerasa. Yesus juga telah meneduhkan angin ribut. Paling tidak kabar-kabar ini membangkitkan semangatnya, membangkitkan kembali harapannya untuk hidup dan untuk mencari dan mendapatkan pertolongan. Sehingga waktu Yesus bersama dengan orang banyak melewati di dekatnya, dia dengan penuh pengharapan, dia berusaha, dia berupaya untuk bisa mendekati, dia berjuang begitu luar biasa dengan sebuah atau dalam sebuah keyakinan yang sangat kuat, yaitu walaupun hanya dengan menjamah jubahnya, saya yakin saya sembuh. Luar biasa keyakinan perempuan ini. Dan tentunya perjuangan ini sekali lagi tidak mudah. Karena bukan dia sendiri. Ada begitu banyak orang yang ada bersama-sama dengan Yesus, yang berusaha untuk bisa mendekat dengan Yesus. Selain berdesak-desakan, dia pasti juga ditolak oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Tetapi sekali lagi itu semua tidak menyurutkan niatnya untuk berjumpa dengan Yesus. Dan Alkitab saksikan kepada kita bahwa ketika dia menjamah jubah Yesus, seketika itu juga ia sembuh. Papa, mama, saudara-saudariku, kita bisa membayangkan perasaan perempuan ini pada saat itu. Pasti berbagai rasa itu berkecamuk di dalam hatinya. Rasa senang, rasa gembira, rasa terharu, tapi juga mungkin rasa heran dan bingung. Ini pasti semua menjadi satu. Sehingga sulit bagi dia untuk dia memahami peristiwa yang baru saja terjadi atas dirinya. Mungkin bagi dia ini seperti sebuah mimpi. Walaupun memang dia berjuang, tetapi kesembuhan itu datang dalam waktu yang begitu tepat dan sangat dekat. Tapi pada saat yang sama pula, Yesus dia berpaling dan bertanya, siapakah yang menjamah jubahku? Karena Yesus merasa ada sesuatu daya atau tenaga atau kuasa yang keluar dari tubuhnya. Yesus bertanya seperti ini supaya mau menjelaskan kepada perempuan ini atau orang-orang banyak bahwa kalaupun juga perempuan ini ada yang menjamah jubahnya dan dia merasa ada yang keluar dari tubuhnya, dan orang yang menjamah jubahnya itu dia mengalami sesuatu
Supaya mereka jangan menganggap bahwa jubahnya itu sakti. Tapi sungguh-sungguh mereka percaya bahwa Yesus adalah anak Allah yang penuh kuasa. Saudara-saudaraku, pertanyaan daripada Yesus ini membuat perempuan tadi menjadi takut dan gemetar, sehingga membuat dia tersungkur di hadapan Yesus dan mengakui apa yang telah dia lakukan. Tentu pada kesempatan itu juga menjadi kesempatan yang indah untuk dia mengungkapkan isi hati dan kerinduan hatinya selama ini dan kini dia dapati di dalam Tuhan. Lalu bagaimana reaksi Yesus? Ternyata Yesus tidak marah kepadanya. Yesus tidak bertindak kasar kepadanya, tapi justru Yesus menunjukkan sikap kasih-Nya yang terbuka bagi semua orang, termasuk orang-orang kecil, orang-orang yang terpinggirkan seperti perempuan ini. Dengan menyampaikan kata-kata yang sangat menghibur, kata-kata yang sangat meneguhkan hatinya. Tuhan Yesus bilang, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ayat yang ke-34. Nah, Papa Mama, saudara-saudaraku, melalui pembacaan Alkitab ini kita dapat belajar dari perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun ini. Satu hal yang sangat luar biasa, yaitu iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Iman yang menyembuhkan dan yang menyelamatkan. Penderitaan tentu merupakan sesuatu yang tidak pernah kita harapkan, kita inginkan terjadi di dalam kehidupan ini. Tetapi melalui kisah perempuan yang sakit pendarahan ini, mau mengajarkan kepada kita bahwa penderitaan juga punya manfaat yang sangat tinggi atau yang sangat penting, yang sangat besar nilainya di dalam kehidupan orang beriman. Kenapa demikian? Karena justru melalui penderitaan, iman itu lebih bertumbuh dan semakin teguh, semakin kuat ketimbang melalui kesenangan. Kadang dalam kesenangan, iman kita bisa saja mudah menjadi rapuh dan tidak dapat bertahan. Kalau boleh dapatlah dikatakan bahwa penderitaan itu dia sebagai pupuk yang sangat baik bagi kehidupan iman kita. Nah, saudara-saudaraku, ada banyak masalah, ada banyak pergumulan, ada banyak penderitaan yang kita alami di dalam hidup ini. Termasuk di dalamnya masalah-masalah kesehatan. Baik itu kesehatan kita secara fisik, secara jasmani, maupun juga kesehatan rohani kita. Kadang kita bingung, kadang kita menjadi cemas di dalam kehidupan ini. Kadang kita takut dengan kenyataan-kenyataan yang ada di sekitar kita. Tapi melalui firman Tuhan bagi kita pada malam hari ini, kita diingatkan bahwa ketika kita ada di dalam berbagai persoalan, berbagai pergumulan hidup, mari kita datang kepada Tuhan Yesus sebagai alamat yang tepat sepanjang kehidupan kita. Ketika kita datang kepada Tuhan, kita mesti datang dengan penuh pengharapan, dengan iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Jangan pakai coba-coba. Kalau kita datang coba-coba, kita datang hanya ikut ramai, maka kita tidak akan bisa mendapat manfaatnya. Ya. Perempuan ini mengajar kepada kita, mari kita datang kepada Tuhan dengan iman yang sungguh-sungguh. Tapi ingat, bahwa iman yang sungguh-sungguh itu
Dia tidak datang dengan sendirinya. Dia mesti diperjuangkan. Iman yang sungguh-sungguh butuh perjuangan. Seperti apa yang dilakukan oleh perempuan tadi. Tidak ada hal yang terlalu sulit. Tidak ada hal yang terlalu sukar bagi Tuhan yang papa, mama, dan saudara serta saya alami, saya imani di dalam kehidupan ini. Karena apa? Karena Tuhan yang kita imani adalah Tuhan yang maha kuasa. Kalau badai saja dia bisa teduhkan. Kalau orang yang kerasukan setan saja dia bisa sembuhkan. Orang yang mati saja dia bangkitkan. Apalagi persoalan-persoalan kehidupan yang kita alami. Termasuk di dalamnya pergumulan kita dalam menghadapi COVID-19. Tapi kalau Tuhan mengizinkan kita untuk berhadapan dengan tantangan-tantangan hidup seperti ini, adalah kesempatan untuk kita terus bertumbuh di dalam iman kepadanya. Kesembuhan yang diberikan kepada perempuan ini dan juga kepada orang-orang yang sungguh percaya kepada Tuhan, bukan saja kesembuhan secara jasmani, tapi juga kesembuhan rohani. Dia bilang, engkau sembuh dan engkau selamat. Ya. Ayat yang ke-34 tadi ya. Dia bilang, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari sakitmu. Hubungan percaya kepada Tuhan Yesus sebenarnya jauh lebih penting dari segala-galanya yang kita butuhkan di dalam kehidupan ini. Termasuk di dalamnya kesembuhan secara jasmani. Jaminan keselamatan yang diberikan oleh Tuhan Yesus ini menjadi kekuatan bagi kita semua untuk dapat menghadapi dan juga menjalani dan menyaksikan dalam hidup ini tentang kuasa kasih Tuhan yang menyelamatkan diri kita, keluarga kita dari berbagai persoalan-persoalan kehidupan yang kita alami, pekerjaan-pekerjaan kita, menolong kita, menyelamatkan ekonomi kita, menyelamatkan bangsa dan negara ini, menyelamatkan dunia ini. Karena itu kita bangga kita menjadi anak-anak Tuhan. Dan bukan hanya bangga tinggal bangga, tapi mari kita selalu datang berserah diri kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Maka pasti kuasa Tuhan, mujizat Tuhan akan kita alami di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Papa, mama, saudara-saudaraku yang terkasih, kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Karena itu mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan kini kami mau menyatakan rasa syukur kami atas kasih Tuhan, atas kuasa Tuhan di dalam hidup ini. Dengan memberikan persembahan syukur kepada-Mu. Biarlah Tuhan berkati semua yang telah kami persiapkan dan akan kami berikan kepada-Mu. Karena semuanya itu juga berasal dari Tuhan. Dan terlebih lagi Tuhan, kehidupan ini menjadi persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Sambil kita memberi persembahan kepada Tuhan, kita bersama melakukan NKB 337 ayat 1. NKB 337 ayat 1, betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, laut
itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Kekasih Tuhan, mari kita satu hati di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga atas waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk kami ada di hadirat-Mu. Tuhan telah menyertai kami sepanjang hari ini sampai dengan saat ini. Terima kasih atas kebenaran firman-Mu. Tuhan menolong, Tuhan memberkati kami. Untuk kami selalu bersyukur dan bersyukur karena kami punya Tuhan yang hidup. Engkau Allah yang menyembuhkan kami, tapi juga Allah yang menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan sangat kenal kami masing-masing dengan pergumulan-pergumulan hidup kami, persoalan-persoalan dan tantangan-tantangan yang kami alami di dalam hidup ini. Sebagaimana Tuhan Engkau menyatakan kasih dan kuasa-Mu kepada perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun dan dia disembuhkan. Kami percaya Tuhan juga akan menolong kami, menyembuhkan kami dan menyelamatkan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih atas segala berkat-Mu yang Tuhan berikan bagi kami di dalam hidup ini. Dan kami percaya berkat-berkat Tuhan tidak pernah berubah bagi kami. Selalu baru tiap pagi bagi kami. Terima kasih juga kami boleh melakukan tugas pekerjaan dan tanggung jawab hari ini. Terima kasih juga Tuhan lepaskan kami dari berbagai mara bahaya. Terima kasih atas persekutuan yang indah yang masih Tuhan anugerahkan bagi kami. Bapa Sorgawi, kami mau berdoa bagi setiap jemaat Tuhan dalam setiap keluarga yang saat ini sementara beribadah kepada Tuhan. Tuhan menolong, Tuhan memberkati mereka. Biarlah mereka tetap kuat di dalam Tuhan. Kami mau berdoa untuk opa oma, papa mama, anak-anak, kakak adik, basudara. Tuhan ikat satukan kami di dalam kasih dan sayang Tuhan. Biarlah dengan berbagai persoalan dan tantangan yang kami alami, kami terus bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan. Kasih, kemurahan, dan mujizat Tuhan selalu kami alami di dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini Tuhan kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Pemerintah baik dari pusat, provinsi, kota, kabupaten, kecamatan sampai kepada kelurahan-kelurahan. Dalam setiap kebijakan untuk memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19, Tuhan menolong. Kami sementara mempersiapkan diri untuk beradaptasi dengan kehidupan normal yang baru. Tuhan bersama dengan kami. Berikanlah kami sebagai warga negara, warga masyarakat, roh hikmat-Mu untuk kami hidup sebagai orang-orang yang taat, orang-orang yang disiplin, orang-orang yang bertanggung jawab. Dan kami percaya pada waktu yang tepat, semua ingin lalu daripada kami. Dan kami dapat beraktivitas sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Kami juga berdoa bagi para medis dan semua pihak terkait yang terlibat dalam memberikan pelayanan kepada semua orang-orang yang sakit, termasuk di dalamnya mereka yang terpapar virus corona, mereka sebagai OTG, ODP, PDP. Kami juga mau berdoa bagi keluarga-keluarga yang berduka akibat COVID-19. Tuhan menjadi penopang bagi mereka. Lindungi mereka.
Kuatkan mereka dengan kasih-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga mau berdoa bagi gereja Tuhan di seluruh dunia, termasuk dalam gereja Masehi Injili di Timor. Tuhan menolong dengan semua kebijakan-kebijakan yang diambil. Pintu gereja mulai dibuka dan kami juga di sini, kami akan bersiap-siap pada beberapa waktu ke depan untuk kami akan memulai lagi dengan ibadah bersama walaupun secara terbatas. Biarlah semua persiapan-persiapan ini diberkati oleh Tuhan. Dan ibadah-ibadah yang kami lakukan, baik yang di rumah-rumah maupun juga nanti kami ada dalam ibadah-ibadah terbatas di gedung kebaktian ini. Semuanya itu mendatangkan sukacita bagi kami. Bapa Sorgawi, kami berdoa bagi semua jemaat Tuhan yang bertemu dengan hari bahagia mereka, baik ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan dalam minggu ini, teristimewa hari ini. Tuhan berkati mereka dengan sukacita-Mu. Mereka yang mengalami berbagai berkat Tuhan, biarlah kami semakin hidup berpaut dengan Tuhan. Bagi yang sakit, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, Tuhan berikan kepada mereka kekuatan. Yang lemah, biarlah Tuhan Engkau menjadi tempat sandaran satu-satunya yang menopang mereka. Yang ada dalam berbagai pergumulan-pergumulan hidup, Tuhan bersama. Setiap keluarga, baik itu yang menikmati sukacita, cinta kasih, keharmonisan, Tuhan memberkati. Maupun mereka yang punya persoalan-persoalan rumah tangga. Relasi-relasi yang terganggu, Tuhan rekatkan kembali. Sehingga kami boleh menikmati sukacita di dalam Tuhan. Semua bentuk pelayanan yang diangkat, Tuhan memberkati. Mereka yang berduka Tuhan hibur. Radio, kafe, maupun juga tim multimedia, Jemaat Kaisaria BTN, bersama dengan organis dan song leader hari ini yang mendukung pelayanan Tuhan. Tuhan memberkati mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Sebentar kami juga akan beristirahat malam. Kami mohon perlindungan Tuhan. Biarlah kami tidur dengan damai sejahtera. Dan kalau Tuhan berkenan hari esok menjadi bahagian kami. Dan kami dapat kembali beraktivitas. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa dan syukur kami. Kasihani dan ampuni kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita akan mengakhiri ibadah rumah tangga saat ini. Dan saya jemput kekasih Tuhan untuk berdiri sambil kita bersama melakukan Kidung Jemaat 415 ayat yang pertama. Kidung Jemaat 415 ayat pertama, Gembala baik bersuling dan merdu. Bersuling dan merdu.
kita arahkan hati dan kehidupan kita kepada Tuhan. Kita masuki hari-hari hidup dan juga pergumulan-pergumulan kita dengan menerima berkat Tuhan. Berkat dari Allah pencipta, pemelihara, pendamai dan penyelamat menyertai jalan dan hidup kita saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Salam, Shalom. Tuhan berkati kita semua.